Berjalan di dalam jalannya Tuhan mungkin terlihat lama, panjang, dan melelahkan. Namun itu adalah jalan yang paling aman karena kita berjalan bersama Tuhan dan berjalan dalam perlindungannya Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang punya mental jalan pintas. Jangan jadi anak Tuhan yang punya mental jalan tikus. Maunya mudah, maunya cepat sampai, maunya cepat selesai. Apa yang tampaknya menyenangkan, baik, terlihat tidak menderita, namun pada akhirnya akan mendatangkan maut. Karena itu penting kita untuk hidup dan bertumbuh dalam firman Tuhan, dalam nilai-nilai kerajaan yang Tuhan ajarkan. Supaya kita bisa ngelawan tipu muslihat iblis. Supaya kita bisa tahu bedanya mana yang dari Tuhan dan mana yang dari iblis. Wow, shalom, selamat pagi. Ya, silahkan duduk. Kita mau kasih apresiasi ya buat setiap builders, pelayan Tuhan yang boleh bertugas pagi hari ini, yang udah datang pagi-pagi bahkan mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Terima kasih builders buat pelayanannya. Ya, puji nama Tuhan. Apa kabar semua? Amin, luar biasa. Ya, tadi pagi sebelum berangkat ke gereja, anak-anak saya bertanya kepada saya, "Ma, pakai baju apa?" Saya jawab, "Terserah kalian aja." Pertanyaan ini adalah pertanyaan mingguan. Yang senyum-senyum kayaknya mengalami hal yang sama saya ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan mingguan. Bahkan mungkin hampir setiap hari, namun paling sering ditanyakan di hari Minggu pagi sebelum ke gereja ya. Looking back, ternyata dari mereka bayi, saya selalu menentukan apa yang mereka pakai. Baju apa yang mereka pakai. Bahkan saat mereka sudah teenager, sudah remaja, sudah punya style sendiri, saya masih ngatur baju mereka. Bahkan baju suami pun saya atur gitu. Jadi kalau dia sudah pakai baju, saya yakin mau pakai itu. Ada yang seperti itu enggak ya? Saya tahu yang senyum-senyum pasti sama saya. Jadi saya sadar, saya sangat controlling. Saya sebagai ibu dan istri cenderung mengkontrol apa yang terjadi
dan apa yang mereka pakai, apa yang terjadi dalam hidup mereka. Bahkan di saat sebenarnya mereka sudah bisa memilih sendiri, udah punya pilihan sendiri. But I want it my way. Jadi saya mau sesuai dengan apa yang saya mau. Ya, manusia itu memang selalu punya kecenderungan untuk mengendalikan situasi. Baik itu yang menyangkut diri kita sendiri maupun orang-orang di terdekat kita, terutama keluarga kita. Karena apa ya? Karena kita takut kalau kita tidak mengendalikannya, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita mau. Jadi cenderung untuk mengkontrol, mengendalikan segala situasi supaya apa? Supaya terjadi seturut dengan apa yang saya mau. Dan pada dasarnya kita selalu ingin ya mendapatkan dan mencapai apa yang kita mau. Kita cenderung akan kecewa jika tidak mendapatkan apa yang kita mau. Benar nggak? Ya. Atau sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang sudah kita planning, kita rencanakan. Cenderung akan kecewa kalau yang terjadi meleset atau bahkan jauh dari apa yang kita sudah planningkan atau rencanakan. Ya, kita mungkin berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan tuntunan Tuhan, ya. Pasti kita semua di sini anak-anak Tuhan berdoa sebelum kita mungkin dalam perjalanan, kita mau bekerja, kita mau berusaha, bahkan kita mau makan, kita berdoa dulu. Kita minta pertolongan dan tuntunan Tuhan. Tetapi jika jawaban atau tuntunannya tidak sesuai dengan arah yang kita inginkan, apakah kita mau tetap nurut atau tetap maunya sama dengan kehendak kita? Kita mau nurut sama Tuhan atau tetap sama apa yang kita mau, apa yang sudah kita rencanakan. Jika yang terjadi adalah bukan pilihan kita, apakah kita tetap nurut sama Tuhan? Seperti yang Pastor Daniel katakan minggu lalu, inputnya boleh dari kita. Tetapi jika outputnya dari Tuhan berbeda dengan inputnya kita, apakah kita tetap nurut sama Tuhan? Sharing saya pagi hari ini saya beri judul When My Way is Not Your Way. When My Way is Not Your Way. Saya enggak mau nyanyi My Way-nya Frank Sinatra, ya. Cuma sedikit yang senyum, yang lain apa itu? Ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ini ayat pasti sudah sangat sering kita dengar dan kita baca. Berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini menjadi dasar firman Tuhan yang akan kita sharing pada pagi hari ini. Sebenarnya judul sharing pagi hari ini itu terinspirasi dari pengalaman jawaban doa kami yang baru saja kami alami, keluarga kami ya. Jadi kami sedang berdoa untuk sesuatu hal kepada Tuhan. Kami bawa pilihan atau maunya kami kepada Tuhan dalam doa kami. Tiap malam kami doakan secara spesifik menyebutkan apa maunya kami, apa pilihannya kami. Dengan semangat kami doakan setiap hari. Dan juga kami melakukan usaha-usaha yang bisa kami lakukan ya. Namun saat itu belum ada kelihatan pintu yang terbuka. Tapi kami tetap setia untuk berdoa. Sampai suatu hari tiba-tiba ada jalan yang sedikit terbuka, pintu yang sedikit terbuka, sepertinya terbuka. Namun ya kami semangat melihat senangnya luar biasa pada saat melihat wah kayak ada secercah harapan. Kami pikir Tuhan sudah mulai buka pintu nih. Namun saat kami melangkah ke arah jalan tersebut, kami menemukan hal-hal yang agak di luar
nilai-nilai yang selama ini Tuhan bangun dalam kehidupan keluarga kami. Terutama nilai-nilai yang sedang kami bangun bagi anak-anak kami. Yaitu nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai kebenaran. Menghadapi itu, kami mulai agak nggak damai hati nih. Apa iya Tuhan izinkan pilihan kami ini? Namun kami tetap berdoa. Tapi kali ini mulai berserah. Kami katakan biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan tiba-tiba lagi pintu yang tadinya sedikit terbuka langsung tertutup rapat. Tertutup rapat. Close every way. Setiap jalannya tertutup. Satu hal yang kami dapatkan. Wow, ternyata Tuhan cuma mau kasih lihat hint atau sedikit dari isi pintu yang kami doakan itu. Tuhan kasih lihat sedikit apa yang akan terjadi kalau kami masuk ke dalam jalan yang kami minta itu. Dan kingdom values atau nilai-nilai kerajaan sorga yang sedang Tuhan bangun dari hidup kami, seakan-akan itu menjadi pagar buat kami. Menjadi penunjuk arah buat kami. Yang akhirnya kami dapat membuat keputusan. Ada rasa tidak damai sejahtera saat melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi value-value yang sedang kita bangun dalam hidup kita, yaitu nilai-nilai kerajaan sorga, itu gak main-main. Itu menjadi pagar, itu menjadi penunjuk arah untuk pada saat kita sedang diperhadapkan pada satu pilihan dan harus membuat keputusan. Nilai-nilai kerajaan sorga menjadi penunjuk arah buat kita. Begitu sayangnya Tuhan pada kami, Ia tidak mengizinkan kami menempuh jalan tersebut. Ya. Begitu sayangnya Tuhan pada kita, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan kita masuk kepada jalan yang bukan jalannya. Bagaimana sih kita mengenal jalannya Tuhan? Izinkan saya membagikan beberapa poin yang saya terima. Yang pertama, jalan Tuhan adalah jalan yang lurus, bukan jalan pintas atau shortcut. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dari versi TSI-nya ada pilihan hidup yang tampaknya baik dan benar namun ternyata berakhir dengan kebinasaan. Di sini penting sekali bagi kita untuk mengenal dan bertumbuh dalam nilai-nilai kerajaan sorga atau kingdom values yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Nilai-nilai kebenaran itu akan membantu kita mengenal mana jalan Tuhan dan mana yang bukan jalan Tuhan. Sehingga tidak sukar buat kita untuk membuat pilihan atau keputusan saat diperhadapkan dengan sesuatu yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Yesaya 59 ayat 8. Mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Di dalam jalan Tuhan ada damai sejahtera. Amin. Jalan yang dari Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Dan jalan yang bukan dari Tuhan mendatangkan ketidakdamaian. Bagaimana kita dapat merasakan ketidakdamaian itu adalah pada saat kita bertumbuh di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bukan. Jalan Tuhan itu seumpama jalan utama kalau saya sedang membayangkan ya. Jalan utama yang lurus. Di jalan utama itu ada aturan yang jelas. Rambu-rambu lalu lintas. Ada traffic light. Ada yang membuat perjalanan kita menjadi perjalanan yang aman. Terkadang
manusia itu maunya pengen cepat selesai. Ya, saya pun begitu. Sehingga terkadang kita mengambil jalan pintas. Atau sering kita bilang jalan tikus. Berkelok-kelok dan berbahaya. Karena di dalam jalan pintas, di dalam jalan tikus, nggak ada rambu-rambu pengamanan di sana. Orang yang berkendara dengan tertib, surat-suratnya lengkap, menggunakan pelindung yang proper, kalau naik motor pakai helm, yang naik mobil pakai seat belt, proper semuanya. Akan nyaman melewati jalan utama. Namun orang yang tidak berkendara dengan tertib, melanggar aturan berkendara pasti akan pilih jalan apa? Jalan tikus, jalan pintas. Berjalan di dalam jalannya Tuhan mungkin terlihat lama, panjang, dan melelahkan. Namun itu adalah jalan yang paling aman karena kita berjalan bersama Tuhan dan berjalan dalam perlindungannya Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang punya mental jalan pintas. Jangan jadi anak Tuhan yang punya mental jalan tikus. Maunya mudah, maunya cepat sampai, maunya cepat selesai. Pada saat Yesus dicobai oleh iblis, Yesus ditawarkan jalan pintas. Pada saat dia sedang dalam kondisi yang lapar karena saat itu Yesus berpuasa. Yesus ditawarkan dengan segala keinginan daging manusia, yaitu makanan, kelepasan yang ajaib, dan kekuasaan duniawi. Namun Yesus tahu benar akan segalanya. Dan dia tahu benar jalan pintas itu bahaya. Apa yang tampaknya menyenangkan, baik, terlihat tidak menderita, namun pada akhirnya akan mendatangkan maut. Dan perhatikan ini, Yesus selalu melawan tipu muslihat iblis dengan apa? Dengan berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus melawan iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu penting kita untuk hidup dan bertumbuh dalam firman Tuhan, dalam nilai-nilai kerajaan yang Tuhan ajarkan. Supaya kita bisa ngelawan tipu muslihat iblis. Supaya kita bisa tahu bedanya mana yang dari Tuhan dan mana yang dari iblis. Dalam hidup ini, dimanapun area hidup kita, pasti ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Let's say, praktek korupsi, praktek sogok menyogok, yang semuanya berakar dari keinginan manusia. Melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Melakukan segala cara supaya berjalan seturut dengan my way, jalanku. Jika kita kuat dan berakar di dalam nilai firman Tuhan, kita nggak akan mengizinkan tipu muslihat iblis ini masuk di dalam hidup kita. Kita nggak akan mau nyentuh hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas. Tuhan tidak pernah mau mengkontrol kita, tidak memaksa, tidak memanipulasi kita, atau membuat kita merasa bersalah kalau kita tidak mengikuti jalannya. Tapi iblis yang seperti itu. Dia ada controller, manipulator. Iblis adalah penipu ulung. Dan saat kita masuk ke dalam perangkapnya, kita akan diikat. Dan sangat sulit untuk keluar dari ikatan itu. So don't waste your time untuk masuk ke dalam perangkapnya iblis. Contohnya, satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Setuju? Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan ini.
di awal. Kita akan bohong lagi, kita bohong. Satu kebohongan melahirkan kebohongan yang lain. Saya dulu pernah cerita di sini tentang cerita anak saya tentang sisir gulung ya. Mungkin ada yang masih ingat ya. Jadi sedikit cerita aja ya. Waktu itu dia sedang iseng-iseng dengan sisir gulung. Dia belum ngerti fungsinya sisir gulung itu. Jadi dia gulung-gulung rambutnya. Pertama cuma iseng-iseng aja sambil gak sadar apa yang dia lakukan. Sampai pada satu detik dia udah gak bisa lepas. Sisir itu udah gak bisa lepas dari rambutnya. Sehingga terjadilah pertumpahan air mata pada malam hari itu. Karena dia udah panik, dia gak bisa lepas dari sisir gulung ini. Gimana caranya, apa harus dipotong rambutnya. Wah udah pikiran macem-macem gitu. Sama seperti pada saat kita mengizinkan hidup kita masuk ke dalam dosa. Awalnya mungkin cuma iseng-iseng aja. Awalnya mungkin kita ngelihat gak apa-apa, baik-baik aja. Cuma sedikit. Tapi itu menggulung. Dan akhirnya kita susah untuk lepas dari cengkraman dosa. Don't waste your time untuk masuk ke dalam perangkap iblis. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan tidak pernah maksa kehendaknya. He gives us free will. Dia menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dia memimpin kita. Dia menuntun kita. Dia memberitahukan konsekuensi jika kita melakukan seturut dengan jalannya dan konsekuensi kalau kita tidak melakukan seturut dengan jalannya. Tapi free will. Tidak ada paksaan, tidak ada kontrol, tidak ada manipulator. Ya, itu yang pertama tadi, bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang lurus, bukan shortcut atau jalan pintas. Yang kedua, jalan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. God knows what will happen in the corner. Dia tahu apa yang terjadi di hadapan kita. Sedangkan kita manusia, kita gak mampu melihat lebih dari kemampuan kita. Manusia ini penuh dengan keterbatasan. Saya hanya bisa melihat terbatas sampai di pintu the hall. Saya gak bisa melihat apa yang terjadi di luar pintu the hall. Saya terbatas. Saya hanya bisa tahu apa yang terjadi dalam hidup saya hari ini sebatas sejak saya bangun tadi pagi sampai detik ini. Setelahnya saya nggak tahu. Saya mungkin sudah punya rencana habis ini mau makan di mana, habis ini mau kemana. Tapi saya nggak pernah tahu apakah semua itu akan terjadi atau sebaliknya. So, saya selalu menanyakan pada diri saya sendiri, bagaimana saya lebih bisa percaya pada my way instead of his way. Bagaimana saya yang penuh keterbatasan ini lebih percaya kepada jalan saya sendiri daripada jalannya. Mengingat keterbatasan seorang manusia ini. Sedangkan Tuhan, Dia adalah Alfa dan Omega.
yang awal dan yang akhir, yang mengetahui kejadian sejak awal dan bagaimana nanti akhirnya kita semua, bahkan dunia ini. How can we not trust Him? Bagaimana kita tidak bisa percaya dengan pribadi yang Alfa dan Omega ini? Saat kita berdoa, berdoalah dengan penuh kesadaran akan identitas kita. Bahwa kita ini adalah anak-anaknya Bapa. Kita ini anaknya Bapa di sorga. Kita sedang berdoa kepada Bapa kita di sorga. Kita sedang bicara kepada Bapa kita di sorga. Cara kita melihat diri sendiri akan menentukan keputusan yang akan kita ambil. Cara kita melihat identitas kita, kesadaran kita akan identitas kita akan menentukan keputusan yang akan kita ambil. Akan menentukan pilihan yang akan kita ambil. Ini belok dikit ya. Saat kita sadar identitas kita sebagai anak Tuhan, kita gak akan gegabah atau sembarangan dalam membuat keputusan atau menentukan pilihan. Contohnya dalam hal pasangan hidup. Kalau kita melihat diri kita dengan benar, sama seperti Yesus melihat kita, maka kita gak akan sembarangan dalam pacaran. Kita gak akan sembarangan dalam menentukan pilihan pasangan hidup. Pasti kita maunya yang dari Tuhan. Amin. Balik lagi, tadi agak belok, kita balik lagi. Jadi saat berdoa, kita berkata, Bapa, Engkau adalah Bapakku, aku adalah anakmu. Bapa punya rencana yang baik untukku. Bapa selalu menjaga dan melindungiku. Dari semua identitas yang ada dalam hidup saya, yang terutama adalah saya adalah anaknya. Kebenaran itu mengubah tekanan yang kita alami menjadi sebuah sukacita. Kebenaran bahwa kita adalah anaknya mengubah frustrasi kita akan situasi atau masalah yang sedang kita hadapi menjadi sebuah harapan. Karena gak mungkin Bapa memberikan sesuatu yang buruk. Rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan. Saat kita sadar akan identitas kita sebagai anak, saat menghadapi tantangan, doa kita akan berubah dari God help me, Tuhan tolong aku, menjadi Tuhan Bapa, aku gak sabar dengan apa yang mau kau kerjakan di dalam tantangan ini, di dalam masalah ini, di dalam peristiwa ini. Karena apa? Apa yang selalu mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan. So, tidak berdoa dengan desperate, God help me, Tuhan tolong. Tapi Tuhan, aku gak sabar apa yang mau kau kerjakan, apa yang mau kau sediakan di hadapanku. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Sini mungkin gak ada di slide ya. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang baik. Yang baik yang adalah pilihan Tuhan. Karena kadang kita tidak tahu apa yang baik. Kita tidak bisa melihat apa yang benar. Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Bapak kita tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya. Lebih dari apa yang mampu kita minta dan pikirkan. Dan tidak ada rancangan buruk darinya. Amin.
Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan hanya memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Yang ketiga, saya minta Arthur naik. Thank you. Yang ketiga, jalan Tuhan membawa kehidupan. Jalannya Tuhan itu membawa kehidupan. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan memberitahu. Ya, sekali lagi Tuhan memberitahu. Tuhan tidak memaksa. Tuhan memberitahu nih jalan kehidupan. Nih jalan di mana kamu akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Jalan di mana ada nikmat senantiasa. Wow. Tuhan memberitahu. Kembali lagi pilihannya diserahkan kepada kita. Dia memberi direction atau arah kepada kita di mana jalan kehidupan untuk kita. Di mana ada kehidupan, di sana ada pertumbuhan. Amin. Dan jalan Tuhan membawa kita kepada kehidupan dan pertumbuhan. Kita akan bertumbuh di dalam jalan Tuhan. Kita tidak akan menjadi manusia yang begini-begini aja. Tapi pada saat kita berjalan dalam jalan Tuhan, hari demi hari kita bertumbuh. Hari demi hari kita kenal Tuhan. Dan di dalam pengenalan Tuhan ada pertumbuhan. Efesus 3 ayat 20. Saya baca terjemahan versi TPT. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirimu dan mewujudkan semua ini. Dia akan melakukan jauh melebihi permintaan terbesarmu. Impianmu yang paling sulit untuk dipercaya dan pikiran terbesarmu. Apa yang Tuhan lakukan melebihi semua itu. Karena kekuatan kuasanya terus bekerja di dalammu. Kekuatan kuasanya terus bekerja di dalam kita. Itulah ada kehidupan, disitulah ada pertumbuhan. Karena kuasa Tuhan terus menerus bekerja dalam hidup kita hari demi hari, setiap detik. Tidak pernah berhenti. Saya mau kasih tahu, dan mungkin udah pada tahu, saya ingetin. Tuhan mampu melakukan lebih dari apa yang mampu kita bayangkan. Apa yang mampu kita bayangkan itu terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Dan Tuhan melakukan lebih dari apa yang mampu kita bayangkan. Kuasanya dalam hidup kita itu luar biasa. Dan kasihnya, cintanya Tuhan dalam hidup kita terlalu besar. Buktinya salib. Berdoalah seperti yang Yesus ajarkan kepada kita melalui murid-muridnya. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu, Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Memulai doa dengan sikap hati yang berfokus kepada apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Jadi sebelum kita minta macam-macam, sikap hati kita berfokus kepada apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Prayer is an invitation to God to interfere and involve in our life. Doa adalah undangan yang kita naikkan kepada Tuhan untuk Dia turut campur dan terlibat di dalam hidup kita. Bahkan
to take control, bahkan untuk mengambil kendali dalam hidup kita. Saat kita berdoa, kita menginginkan Tuhan terlibat dalam hidup kita. Tuhan terlibat dalam tantangan yang kita hadapi. Tuhan terlibat dalam hal apapun yang sedang kita doakan. Kita minta jalannya. Dan kita pada saat berdoa seharusnya membuka diri untuk kuasanya boleh bekerja dalam hidup kita. Saat kita hidup dalam jalannya, tuntunannya, hidup kita adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan artinya kita sedang menjalani hidup yang menyembah Tuhan. Tema kita bulan ini adalah prayer and worship. Doa dan menyembah. Penyembahan dalam bahasa Yunani proskuneo. Saya samarikan artinya ya. Artinya menyembah, memuja, berlutut, membukukan diri atau jatuh tersungkur di tanah, mencium tangan, bahkan artinya seperti seekor anjing yang sedang menjilat tangan majikannya. Itu adalah gestur menyembah. Penyembahan menunjukkan sikap hormat, sikap kagum, memuja, ekspresi kasih kita, kesetiaan kita dan ketaatan kepada pribadi yang kita sembah. Yesus mengatakan tentang penyembah yang benar adalah di Yohanes 4 ayat 23, nanti Bapak dan Ibu bisa membacanya. Dia berkata bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Gesture worship atau sikap menyembah tidak hanya secara fisik, gesture atau sikap kita pada saat kita nyanyi dan menyembah Tuhan. Namun gesture atau sikap kita atau gaya hidup yang menyembah datang dari hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi penyembahan tidak bicara hanya kita menyanyi dan angkat tangan, which is that is good. Namun juga sikap hidup kita, gaya hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita. Apakah kita hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Itu adalah hidup yang menyembah. Kita tidak disebut sebagai penyembahnya Tuhan kalau hari Minggu nyanyi sembah Tuhan. Namun di Senin sampai Sabtu menjalani hidup sesuai my way. Menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Apa mau gue? Kita adalah penyembah yang benar pada saat setiap hari kita berjalan in godly way. Berjalan seturut dengan jalannya Tuhan. Ya, kita menyembah Tuhan tidak terbatas pada gedung ini ya. Tapi setiap hari in daily life kita menjalankan hidup yang menyembah Tuhan. Yaitu berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan di doa tadi yang Yesus ajarkan ada disebut, datanglah kerajaanmu. Saya awalnya gak ngerti gimana datang kerajaan Tuhan. Namun saya diingatkan, saat kita berjalan dalam jalannya Tuhan, di sana ada nilai-nilai kerajaan sorga yang kita hidupi. Di jalan Tuhan ada nilai-nilai kerajaan sorga. Kita adalah warga kerajaan Allah yang menghidupi gaya hidup atau value-value, nilai-nilai kerajaan sorga. Perhatikan ini. Kerajaan Allah hadir di dunia melalui duta atau ambassador kerajaan Allah, which is us. Yang adalah kita, anak-anaknya Tuhan. Kita adalah duta kerajaan Allah. Yang hidupnya sesuai dengan gaya hidup kerajaan Allah dengan nilai-nilainya.
So, bagaimana kerajaan Allah datang ke dunia? Melalui kita. Duta kerajaan Allah yang punya gaya hidup kingdom value. Yang punya gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup yang mempraktekkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Melalui siapa? Melalui kita anak-anaknya. Yang hidup di dalam jalan Tuhan dan sesuai dengan value-nya Tuhan. So, semakin kita berjalan dengan Yesus, semakin kita akan terkagum-kagum dengan pribadinya. Amin. Penyembahan kita tidak hanya termanifestasi dari tubuh kita, tetapi penyembahan kita akan termanifestasi melalui hidup kita. Kita akan menjadi hidup yang menyembah Tuhan. Karena penyembahan tidak hanya sekedar saat kita menyanyi, tetapi hidup yang menyembah Tuhan. Penyembahan justru lahir pada saat apa? Pada saat kita jalan bersama Tuhan. Hidup yang menyembah Tuhan lahir dari keputusan kita untuk memilih jalannya Tuhan. Bukan jalannya saya, tapi memilih jalannya Tuhan. Pada saat kita pilih jalannya Tuhan, di sana kita akan ngalamin Tuhan. Kita akan mengalami pengalaman akan Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena di dalam jalannya Tuhan ada Tuhan. Saat kita mengenal dan mengalami Tuhan, kita baru bisa menyembah Tuhan. Karena kita tidak bisa menyembah pribadi yang tidak kita kenal. Anda dan saya tidak bisa menyembah pribadi yang tidak kita kenal. Semakin kita erat dengan Tuhan, semakin kita bisa lebih dalam menyembah Tuhan. Karena percayalah, pengalaman akan Tuhan itu sungguh luar biasa. Mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Di situ kita bisa menyembah Tuhan. Kenapa kita susah untuk menyembah Tuhan? Karena mungkin kita belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau saudara kenal sama Tuhan secara pribadi, artinya pernah ngalamin berjalan bersama Tuhan. Apalagi mungkin pernah berjalan bersamanya di lembah kekelaman dan mengalami pertolongannya. Keluar dari lembah itu dibawa naik ke gunung yang sangat indah. Rasanya sulit untuk menahan diri untuk tidak mengangkat tangan. Rasanya sulit untuk tidak berlutut. Rasanya sulit untuk tidak tersungkur di hadapan Tuhan. Karena begitu besarnya Dia. Betapa hebatnya Dia, betapa agungnya Dia. Itu kita dapat dari mana? Dari jalannya Tuhan, dari pengalaman akan Dia. So, berdoalah seperti ini. God, this is my prayer, the desire of my heart. Tuhan, ini doaku, keinginan hatiku, kuserahkan padamu. Sempurnakanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Doa bukan untuk memaksa atau mendrive Tuhan agar keinginan kita dikabulkan. Tapi agar hidup kita boleh berkenan baginya. Karena hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa. He is precisely on time. Waktunya itu sangat-sangat tepat. Jawaban doa dari Tuhan memang terkadang terlihat seperti bukan pintu yang terbuka, bahkan pintu yang tertutup. Jawaban doa dari Tuhan kadang bentuknya redirection atau pengalihan. Jawaban doa dari Tuhan kadang bentuknya rejection atau penolakan. Jawaban doa dari Tuhan kadang bentuknya penundaan. Saya pernah ngalamin tentang penundaan ini. Dan pada saat saya masuk ke dalam jawaban Tuhan,
saya melihat ke belakang. Kenapa Tuhan menunda menjawab doa saya? Karena ada kengerian yang terjadi kalau Tuhan jawab doa saya sesuai dengan apa? Dengan waktu yang saya minta. Tuhan memperlihatkan kita seperti itu. Kadang mungkin pada saat kita berdoa gak dijawab-jawab atau ditolak. Kita gak ngerti kenapa Tuhan. But one day, at the end of the day, kita akan menyadarinya. Bahwa pelindungan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kenapa pintu tertutup? Kenapa dialihkan? Kenapa ditunda? Kenapa ditolak? Semuanya purely karena Tuhan begitu mengasihi kita. Semuanya karena Tuhan gak mau melihat kita susah, menderita. Karena permintaan kita, karena waktu yang kita tentukan. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Father, when my way is not your way, I will again and again choose your way. Tuhan, Bapa, pada saat jalanku bukanlah jalanmu, aku akan lagi dan lagi memilih jalanmu. Bapa, aku tahu jalanku bukanlah jalanmu. Rancanganmu lebih tinggi daripada rancanganku. Dan dalam rancanganmu ada damai sejahtera. Dan masa depan yang penuh harapan. Karena itu, Bapa, aku memilih jalanmu. Amin.